warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Beli, Bapak Agus Mulyadi SDMA, dan yang saya hormati rekan guru SMP Negeri 3 Beli yang dalam hal ini telah hadir di ruang lab komputer untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dalam rangka Project Management Office PMO level sekolah. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Ibu semua, sudah berbesar hati memperkenankan saya untuk berbagi sedikit praktik baik, dan yang mana praktik baik nanti yang akan saya sampaikan, saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya di dalam kelas tanpa Bapak Ibu sadari. Jadi yang saya harapkan di kegiatan berbagi praktik baik ini nanti kita akan ada diskusi dan juga sharing, karena setiap mata pelajaran pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda, sehingga harapannya diskusi dan juga sharing antar sesama guru juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua di sini perkenalkan, nama saya Ihlasi Amalia Hashim, gitu ya. Bisa dipandang fotonya boleh karena sudah saya tempelkan di situ. Tetapi kalau nama mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tetapi barangkali ada beberapa yang belum tahu kalau saya juga punya akun TikTok dan Instagram, serta punya channel YouTube juga, meskipun belum aktif, tapi di sana ada beberapa jejak karya yang pernah saya buat. Jadi barangkali Ibu mau mendukung, Ibu Bapak mau mendukung saya, silahkan di subscribe gitu ya. Dan juga di follow atau like, comment, and share. Barangkali nanti bisa jadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, di depan di layar ini ada gambar apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat? Kucing. Ya, kucing ya. Di sini ada yang suka kucing? Tidak. Ada. Di gambar yang sebelah kanan ini adalah kucing sedang mendengarkan musik. Kemudian yang di sebelah kiri ada kucing sedang menonton sebuah film. Tetapi yang akan saya tanyakan bukan tentang itu. Yang akan saya tanyakan, saya mau bicara sama Bu Dita. Bu Dita suka nonton drama Korea Bu? Oke. Oke. Dari pengalaman Ibu menonton drama Korea itu ada nggak ketemu drama yang bikin bosan karena di awal-awalnya itu episodenya tidak menarik? Pernah menemukan yang seperti itu? Sering. Pernah. Oke. Apa yang Bu Dita lakukan ketika bertemu dengan drama seperti itu? Skip. Langsung terakhir. Biasanya langsung ganti tonton gitu ya, atau mungkin skip gitu, atau mungkin berhenti untuk menonton film tersebut. Nah, selain dari Bu Dita, pasti di sini saya yakin ada juga yang suka mendengarkan YouTube, entah itu untuk film ataupun musik, apapun itu. Misalkan Pak Widodo. Iya. Pak Widodo suka mendengarkan musik apa? Oke. Seandainya ketika Pak Widodo memutar YouTube ataupun Spotify menemukan lagu yang tidak Pak Widodo sukai, apa yang dilakukan biasanya? Biasanya goyang tapi kaku. Oke, goyang tapi kaku. Selain goyang tapi kaku, apa lagi yang biasanya dilakukan? Ya, berubah. Oke, mengubah lagunya menjadi lagu yang lebih cocok dengan seleranya Pak Widodo. Yang nggak kaku, yang bisa bikin kita itu asik untuk berjoget seperti itu ya. Nah, sekarang bayangkan jika peristiwa atau perasaan yang tadi Bapak Ibu rasakan, merasa bosan, kemudian menyekip lagu ataupun film, itu terjadi pada pembelajaran kita karena kita belum berhasil menarik perhatian siswa. Apakah sudah terbayang apa yang akan terjadi berikutnya? Kalau menurut Bu Saras, apa yang akan terjadi berikutnya ketika kita sebagai guru itu belum berhasil menarik perhatian siswa, belum berhasil bikin siswa kepo sama apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa yang akan terjadi Bu Saras? Pasti anak yang pertama Bosan? terus dia itu nggak akan aktif mengikuti pembelajaran kita. Kemudian juga materi yang kita berikan itu nggak akan diserap anak dengan maksimal. Oke, sepakat dengan Bu Saras bahwa dari satu hal kita belum menarik perhatian siswa, ternyata bisa berdampak banyak hal. Dari yang disebutkan Bu Saras tadi, setidaknya ada
jadi bosan, tidak bisa mengikuti pembelajaran, dan akhirnya materi yang akan kita sampaikan pun menjadi tersendat karena siswa enggan ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, karena itu penting sekali bagi kita seorang guru itu membuat siswa merasa tertarik, ingin melihat pembelajaran kita selanjutnya, penasaran dengan apa yang akan kita lakukan, penasaran dengan apa yang akan siswa lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terlebih lagi menurut tahapan pembelajaran gaya ada 9 tahapan, dan yang pertama dan paling utama adalah menarik perhatian siswa. Untuk yang 2 sampai 9 itu penting juga, tetapi kalau tahap pertama tidak kita lakukan dengan baik, maka biasanya tahap kedua sampai ke 9 itu tidak akan berjalan dengan baik. Ketika mungkin bisa berjalan dengan baik, tetapi hasilnya biasanya tidak maksimal karena siswa tidak tertarik. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Yang siswa nggak tertarik gitu, pernah ya? Sering. Saya yakin sering, karena saya pun meskipun sudah berusaha untuk menarik, tetapi pasti ada siswa yang menganggap hal tersebut tidak menarik. Nah, kenapa sih menarik perhatian siswa itu penting? Setidaknya ada dua hal besar yang membuat menarik perhatian itu penting. Yang pertama adalah menarik fokus siswa. Karena sebagian besar siswa kita, saya rasa setiap anak punya kemampuan yang bagus. Setiap anak punya kemampuan yang unik. Tetapi kadang mereka itu tidak fokus dengan apa yang akan mereka lakukan. Maka menarik perhatian ini penting guna menarik fokus mereka sehingga mereka bisa terlibat dengan aktif dalam kegiatan. Kemudian kenapa penting? Karena tadi menarik perhatian sehingga mereka penasaran dan dengan sukarela, ya tanpa kita mohon, tanpa kita minta, mereka akan dengan sukarela belajar bersama kita. Bahkan kadang melebihi ekspektasi yang kita bayangkan. Nah, di sini ada Oke. Di sini ada 4 strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa. Yang pertama adalah menjadi menarik. Banyak yang mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan sesuatu itu jangan dilihat orangnya, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Ya, pernah mendengar seperti itu Bapak Ibu? Tetapi faktanya kita sebagai orang dewasa pun kadang tetap melihat siapa yang bicara. Betul? Apalagi siswa yang secara pemikiran mereka belum matang. Mereka belum bisa dengan sempurna membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, pertama, supaya siswa tertarik dengan pembelajaran kita, maka kita harus menarik. Kita harus menjadi orang yang menarik. Menarik ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti cara kita berpakaian, ketepatan waktu kita hadir di kelas, kemudian ekspresi kita. Karena untuk menarik perhatian siswa itu dibutuhkan sejak awal pembelajaran, bahkan sebelum kita masuk ke kelas. Kalau bisa itu siswa sudah membayangkan untuk bertemu dengan kita, dan ketika kita masuk ke kelas, kalau bisa sebisa mungkin untuk membangun citra diri yang positif sejak detik pertama. Bahkan ketika kita masuk ke kelas, itu cukup mempengaruhi bagaimana reaksi siswa berikutnya. Karena yang pernah saya alami, saya pernah ditegur siswa karena saya lupa senyum. Jadi biasanya ketika saya masuk ke kelas, usahakan itu salam dulu, kemudian senyum dan menyapa mereka sebelum saya duduk ke meja guru. Tetapi hari itu, entah apa yang ada di pikiran saya masuk dengan keadaan tidak senyum, bahkan mungkin cemberut, kemudian duduk. Dan setelah itu ada salah satu siswa yang menegur saya, "Bu, kok tumben hari ini nggak senyum?" Kenapa? Kok nggak senyum? Bu, tumben banget gitu. Maka dari situ saya langsung oh ternyata siswa kenapa? Ya mungkin tanggal gue juga ya, saya kurang paham gitu ya. Tapi hari itu saya nggak senyum, dan baru sadar setelah siswa itu menegur, oh ternyata selama ini siswa itu sangat memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena dengan apa yang kita lakukan mereka itu akan tertarik. Jadi selain penampilan menarik gitu ya, di sini kan banyak ingredient fashionable ya. Saya percaya bukan ingredient menarik gitu ya. Kemudian bapak-bapaknya sangat perhatian dengan bajunya gitu ya, mengeksplor bajunya, dan juga bagus. Berarti tinggal lebih menarik, kemudian datang tepat waktu.
gitu ya Bu. Ada yang mungkin mau ditanyakan tentang menjadi menarik ini? Kenapa? Personal branding. Ya betul, personal branding. Citra kita di depan siswa. Ya anggap saja kayak kita orang dewasa lah. Kadang kita juga mendengarkan orang bicara tuh melihat siapa sih yang bicara, dia juga kayaknya gini aja, ngapain ngomong gitu. Biasanya kan sering seperti itu. Apalagi siswa gitu yang belum bisa berpikir dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, selain menjadi menarik, usahakan membawa sesuatu media ke dalam kelas untuk menarik perhatian mereka. Membawa media ini nggak harus sesuatu yang mahal, tidak harus sesuatu yang susah untuk didapatkan, tetapi cukup hal sederhana terkait dengan pembelajaran kita. Seperti yang pernah saya lakukan itu, saya ke kelas ketika mempelajari tentang, saya lupa judul materinya apa, itu barangkali nanti Bapak Ibu Guru IPA bisa memberikan clue. Tapi saya pernah membawa batu dan air ke kelas. Batu dan air ke kelas itu kan mudah didapatkan ya. Di mana-mana kita melihat batu, air juga kalau memang lagi melimpah ya ada, gitu. Kalau memang lagi melimpah memang ada. Saya bawa ke kelas untuk menarik perhatian mereka, untuk membantu mereka merasakan bahwa ternyata ketika batu dipegang di udara dengan ketika kita memegang batu di dalam air, itu beratnya rasanya beda. Sebenarnya batunya berubah atau tidak? Tentu saja tidak. Tetapi ada sebab lain yang mengakibatkan batu terasa lebih ringan ketika kita bawa di dalam air. Nah, itulah yang menjadi pengantar untuk membahas topik, kalau tidak salah, hukum Archimedes. Ya benar, hukum Archimedes. Oke. Dan yang menarik dari membawa media ini, itu biasanya kita belum melakukan sesuatu dengan batu tersebut, mereka sudah tanya, Bu, bawa apa itu Bu? Bu, buat apa itu? Maka artinya kalau kita memang benar-benar ingin menarik perhatian mereka, maka kita bisa membawa benda-benda yang mungkin biasa tapi ternyata menyimpan jutaan makna. Kalau misalnya ya, kutipan Ikhlas 2023. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi. Oke, yang ketiga, di sini saya percaya Bapak Ibu pasti sering bertanya-tanya di dalam kelas. Walaupun ketika zaman TikTok itu viral itu ya, kadang tuh banyak siswa yang nyeletuk, kamu nanya, gitu ya. Tapi meskipun seperti itu, mohon Bapak Ibu bersabar gitu, karena ya begitulah Gen Z ya. Maka tapi jangan kita balas, iya saya bertanya. Maksudlah gitu. Nah, ajukan pertanyaan ini kalau bisa pertanyaannya itu lebih bersifat ke individu. Iklan dulu ya. Ini saya jadi nggak fokus, ini malah saya ingin gorengan itu. Iklan dulu ya Bapak Ibu. Justru hasilnya mana akeh. Ini perlu makna ini. Supaya Bapak Ibu fokus terhadap jeruk itu. Ini ada Bu Mega, ada Pak Arifin juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan snacknya. Di sini juga Barangkali Pak Bayu mau menambahkan snack yang lain juga bisa. kan sejati yang bayar. Iya. Ya karena satu-satunya guru yang saya hafal punya Pak Bayu. G9. Jadi Pak Bayu hati-hati ya Pak ya. Bayu, kodenya berapa? Ya saya aja lupa guru saya kok. 27. Bahaya nih, bahaya, tolong jangan dihafal Bapak Ibu. Bisa aja. Nanti kalau saya lagi duduk makan gorengan, tiba-tiba dipanggil 27 belum masuk ke kelas. Enggak asik. Oke, saya rasa iklan-iklannya cukup ya karena sudah habis ya ceruknya. Oke, terima kasih. Saya jadi lupa mau ngomong apa ini. Ajukan pertanyaan. Nah, ini biar tidak saya aja yang bicara, saya mau bertanya boleh? Boleh. Saya mau tanya sama siapa ya? Oke. G9, oke G9 ada request nih, saya
berapa Pak? Untuk tahun ini? 8. Oke, materinya tentang apa Pak? Recon. Oke, ketika mengajarkan materi itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang Pak Bayu sering ajukan, contohnya seperti apa? Liburan yang lalu kamu kemana? Oke, liburan yang lalu kamu kemana? Apakah mereka menjawab? Kadang iya, kadang tidak. Oke, Pak Bayu sudah bertanya tentang liburannya kemana. Nah, sekarang ada, oke, di sini misalkan ada Bu Dewi. Nah, Bu Dewi yang kemarin saya mengajarkan tentang vlog ya, bikin vlog ya Bu. Oke, untuk mengantarkan anak membuat vlog itu biasanya Bu Dewi mengajukan pertanyaan apa Bu? Karena kemarin ya komen itu tentang teks deskripsi, jadi saya memacu mereka agar mereka bisa menggambarkan tempat yang pernah mereka singgahi. Terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau Bu Dewi ini menanyakan tentang tempat yang mereka sudahi. Nah, tanpa sadari ternyata bahasa ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini saling tersambungkan ya. Ini tanya tentang liburan, ini tanya tentang tempat. Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita berikan di dalam kelas. Nah, yang kadang membedakan itu adalah bagaimana cara kita bertanya. Nah, yang sering jadi suatu sebuah trik ketika kita bertanya, usahakan ketika bertanya di awal itu tidak pertanyaan yang hanya dijawab oleh seluruh siswa bisa, tetapi kita langsung tembak satu orang. Misalkan di sini ada, ada Mas Rizky, gitu ya. Ya misalkan seperti itu ya. Kan saya seringnya manggil anak-anak di kelas itu Mas, gitu, Mas atau Mbak, gitu ya. Misalkan Mas Rizky hari ini sarapan apa? Selain jeruk apa lagi apa hanya itu? Hanya jeruk. Oke. Nah, Mas Rizky tahu nggak jeruk itu rasanya gimana sih biasanya? Tergantung Rasanya asam-asam. Kemudian tahu tidak kandungan dari jeruk itu apa saja ya? Mas Rizky tahu. Antara lain vitamin C. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa beralih ke siswa yang lain. Nah, tadi Mas Rizky sudah sarapan jeruk, kemudian katanya kandungannya itu ada vitamin C. Nah, misalkan Mbak Kiki bisa menyebutkan nggak buah-buah yang kira-kira mengandung vitamin C, misalkan seperti itu ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kekeliruan nanti kita bisa sharing. Oke, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang usahakan dekat dengan kehidupan mereka. Jadi tidak usah menanyakan berapa saham hari ini, tidak usah. Gitu. Ataupun bagaimana kejadian perang di Rusia misalkan, atau gimana di Uni Soviet dan sebagainya, karena itu jauh dari kehidupan mereka. Tapi usahakan bertanya dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga untuk menjawab itu tidak perlu mikir yang terlalu banyak. Nah, sedangkan yang terakhir ini biasanya favorit Bapak Ibu atau mungkin Pak Budiman sebagai duta ice breaking. Itu biasanya cara ini cukup ampuh untuk menarik perhatian siswa. Biasanya bisa tepuk ataupun yel-yel ataupun lagu, games ataupun pantun. Nah, cara-cara ini bisa disesuaikan dengan karakteristik mapel Bapak Ibu. Misalkan kalau di saya suka bikin yel-yel, maka kadang saya meluangkan waktu untuk bikin yel-yel yang terkait dengan materi. Karena selain siswa juga bisa mengulang-ulang materi, bonusnya itu siswa juga jadi lebih semangat karena mereka melakukan aktivitas selain duduk diam. Itu mereka ikut bertepuk, ikut ice breaking, ikut lagu dan semuanya. Dan saya rasa Bapak Ibu bisa mengakses tentang referensi dari tepuk yel-yel itu di berbagai macam platform. Karena sekarang di TikTok ya, di TikTok juga banyak, di YouTube juga banyak, di Instagram dimanapun itu banyak referensi. Jadi kita tidak perlu memusingkan mau ice breaking hari ini apa ya, tapi kita bisa mencari referensi di tempat-tempat tersebut. Karena ya sudah ada yang membuat, kenapa kita harus repot-repot membuat lagi? Kita tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini adalah tips yang terakhir. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa juga jadi alternatif ice breaking di awal. Kalau yang ini sebenarnya ini kegiatan eskul. Jadi kegiatan eskul IPA itu ada melakukan banyak kegiatan. Nah, ini karena loading ya Bapak Ibu, jadi ya sudahlah nikmati saja loading ini. Jadi ada kegiatan. Ada pasrah Pak. Karena sudah berusaha Bapak, jadi tinggal pasrah. Yaitu kegiatan eskul. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena saya rasa di semester ini kelas 7 di angkatan ini cukup memiliki
cukup banyak peminatnya. Hal itu menunjukkan iklan dan gorengan. Sudah bisa dinikmati gorengannya Bapak Ibu. Ini saya seperti menghadapi simulasi ketika siswa gagal fokus di kelas. Nah ini seperti ini contohnya. Kadang ada anak lewat, di siapa begitu kelas 8 misalkan C gitu biasanya ada gebetannya gitu ya. Ini saya seperti mendapatkan simulasi langsung. Tapi bedanya distraksinya itu bukan orang, tapi distraksinya adalah gorengan. Iya, di video pertama ini adalah yang ini kegiatan school. Kemudian ini adalah game kemarin ketika saya ngajar di kelas 1. Oke, kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri sesi presentasi ini adalah salah satu yel-yel yang saya buat untuk kelas 7. Jadi yel-yel IPA yang mana yel-yel ini sering dilakukan atau sering dinyanyikan ketika di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran atau di tengah kalau memang dibutuhkan. Tujuannya untuk memberikan semangat mereka. Karena lirik-liriknya ini memang saya masukkan lirik-lirik yang bisa memberikan semangat gitu. Kalau Bapak Ibu mau menonton bunyinya bagaimana, silahkan kunjungi channel YouTube saya. Sama TikTok. Ya, bisa kunjungi channel YouTube saya ataupun TikTok. Ini adalah salah satu liriknya gitu. Apakah Bapak Ibu bisa menyanyikan ini? Bisa. Dengan Boleh dicontoh. coba? Boleh. Kalau Bapak Ibu tahu ini sebenarnya lagunya Tik X yang judulnya Boy Band, mungkin masih asing. Ketika saya pertama kali menyampaikan ini di kelas juga jujur saja saya tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena lagu yang saya pilih itu bukan lagu yang akrab di telinga siswa. Itu awalnya. Tetapi setelah dicoba ternyata banyak siswa yang tertarik dengan yel tersebut dan bahkan sekarang banyak yang sudah hafal karena setiap pertemuan saya ulangi terus, lama-lama mereka jadi hafal bagaimana cara menyanyi. Nah, apakah Bapak Ibu siap? Siap. Yuk. Kalau misalnya tidak semangat, saya ngambek. Bapak Ibu. Nanti dulu ya. Jadi saya akan terlebih dahulu atau bisa langsung mainkan saja? Ya? Cuma main. Berdiri ya. Nanti saya contoh ulang berdirinya nanti biar nggak terlalu lama. Karena saya punya Bapak Ibu capek kalau. Jadi yang lipanya seperti ini adanya Bapak Ibu. Oke, udah siap? Saya contohkan ya. Jadi yang pertama adanya seperti ini. Ini saya tiba-tiba jadi deg-degan. Ada pasti lewat soalnya. Jadi yang pertama adanya seperti ini. Memang banyak yang bilang belajar IPA susah, tapi aku percaya aku pastikan bisa. Dengan giat belajar, doa pada ilahi. Bagiku IPA itu mudah sekali. Aku pandai berhitung, apalagi konversi fisika dan kimia. Lulus dengan sempurna, ditambah biologi dan juga astronomi. Belajar IPA itu asyik sekali, tapi jangan malas-malas. Ayo kita semangat, jangan mudah menyerah. Aku tahu kalau kamu pasti bisa IPA. Yes. Luar biasa. Iya. Nanti bisa coba Bapak Ibu. Siap tidak ya? Siap, karena tadi saya sudah bilang ya kalau nggak siap saya nambah. Minta tolong Ibu kameramen nanti di. Siap. Mari kita coba Bapak Ibu katanya biar lebih semangat bisa berdiri. Gorengannya sementara untuk Lupakan. Tapi kok di meja saya nggak ada gorengan? Iya, makanya. Terima kasih. Oke, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang banyak yang bilang belajar IPA susah, tapi aku percaya, aku pastikan bisa. Dengan giat
bersih, fisika dan kimia lulus dengan sempurna, ditambah biologi dan juga astronomi. Belajar IPA itu asik sekali, tapi jangan malas-malas. Ayo kita semangat, jangan mudah menyerah. Aku tahu kalau kamu pasti bisa. IPA, 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 IPA luar biasa. Makasih Bapak Ibu. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk menyanyikan nyanyian IPA bersama-sama. Kalau misalkan ingin menghafalkan, bisa kunjungi channel YouTube saya, Ikhlas Bercerita, ataupun TikTok saya @ikh_hashim. Jadi dari sedikit cerita yang saya sampaikan, saya harap itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena saya percaya setiap Bapak Ibu di sini pasti pernah melakukannya di kelas dan punya ide-ide yang kreatif terkait dengan pembelajaran masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya punya hadiah pantun. Sudah, tapi saya memang contekan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Ini sesuai dengan apa yang saya minum pagi ini. Nanti minta tolong untuk bantu ketika saya mengatakan baris pertama dan kedua, bukan catat ya, karena judul hari ini adalah judul hari ini adalah menit terbaik buat siswa tertarik, supaya belakangnya sama-sama ik, maka saya mau dipanggil cantik. Supaya harimanya sama ya. Menit terbaik buat siswa tertarik, dunia cantik. Cantik ya Bapak Ibu ya. Sudah siap untuk menutup ini hadiah yang sudah saya siapkan. Iya. Siap. Oke. Jadi baris pertama sama kedua saja ya Bapak Ibu. Semuanya saja. Minum Milo dicampur alpukat. Cantik. Alpukat dipetik di kebun Pak Mamat. Cantik. Pagi ini cerah dan juga hangat karena saya bertemu Bapak Ibu yang senyumnya memikat. Iya.